Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Justinus Efrem Trino Sangput, NIM 2019-410-110. Mata kuliah Pembangunan Masyarakat Desa. Yang pertama, desa secara sederhana dapat didefinisikan sebagai satu kesatuan hukum, tempat tinggal suatu masyarakat yang memiliki pemerintahan sendiri. Desa bisa terdiri dari hanya satu tempat kediaman masyarakat. Juga bisa terdiri dari beberapa tempat kediaman yang terpisah, yang merupakan satu kesatuan tempat tinggal sendiri, yang disebut pendukuhan atau kampung. Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat, atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya, masyarakat perkotaan. Kota secara singkat dapat dipahami sebagai wilayah yang mempunyai fungsi sosial kompleks, terdiri dari berbagai suku bangsa, memiliki tingkat diferensiasi dan spesialisasi yang tinggi. Kota merupakan tempat terjadinya surplus ekonomi, penduduknya kaya raya karena dekat dengan daulah kekuasaan, yang merupakan pusat terkumpulnya harta kekayaan rakyat. Yang kedua, karakteristik masyarakat pedesaan. Salah satu ciri masyarakat desa adalah yang pertama, penduduknya masih memiliki hubungan kekerabatan yang kental. Yang kedua, mata pencaharian yang hampir sama. Yang ketiga, masyarakat dekat dengan alam. Karakteristik masyarakat perkotaan. Yang pertama, cepat dan tanggap dalam menghadapi globalisasi. Yang kedua, lebih bersifat individualisme sehingga terkesan cuek terhadap sekitar. Yang ketiga, menjadi masyarakat yang konsumtif serta memiliki ambisi yang tinggi. Yang ketiga, pentingnya pembangunan pertanian dan peternakan dalam berbagai perspektif. Menurut Daryanto 2011, sektor peternakan memiliki peran yang strategis dalam pembangunan sektor pertanian, yaitu dalam upaya pemantapan ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan dapat memacu pengembangan wilayah. Berikut, salah satu tujuan dari pembangunan pertanian adalah meningkatkan produktivitas pertanian. Untuk itu, dibutuhkan pasaran dengan harga yang cukup tinggi untuk memasarkan hasil produksi tersebut, guna mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan petani. Yang keempat, modal kapitalistik adalah sebuah mode produksi yang bertujuan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya produksi sekecil-kecilnya. Minimalisis biaya produksi dicapai dengan cara menekan upah pekerja. Kapitalisme dilakukan oleh suatu badan atau perseorangan di luar pemerintah. Dengan demikian, pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna memperoleh keuntungan bersama. Tetapi, intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan pribadi. Pelaku kapitalisme disebut kapital. Masalah sosial adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya. Baik, demikian video presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.